Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang proses simulasi pada case tadi Open Channel Flow menggunakan Gambit dan Fluent. Sebenarnya sih nggak harus gunakan ini juga, cuma maksudnya kebetulan saya adanya ini ya saya gunakan ini, ya. Bagian video pembelajaran ini merupakan bagian dari materi Open Channel Flow yang nanti akan saya upload juga ke YouTube. Cuma mungkin kita upload dulu case tadinya, baru nanti materi ya belakangan. Oke, selamat belajar. Nah, ini ada beberapa bentuk dari Open Channel Flow. Jadi kita nggak perlu bikin bentuk yang rumit-rumit ya. Jadi ada trapezoid, triangular, rectangular, white flat, sama circular. Nah, dari kelima ini Anda boleh pilih ya, mau pakai yang mana. Kalau bisa sih beda sama saya contohnya. Kan saya udah nyetin rectangular ya, Anda yang lain lah ya. Jadi nanti silakan Anda pakai bentuk-bentuk yang sederhana aja, karena memang yang penting tujuannya adalah Anda punya sebuah experience ya, sebuah experience mengalami dan mendalami bagaimana sih gerakan fluida ketika dalam sebuah Open Channel Flow. Oke. Nanti pada case kali ini di sini saya memilih untuk pakai rectangular ya, dan software yang saya gunakan adalah Fluent dan Gambit. Untuk simulasi software yang saya gunakan adalah ANSYS, masih termasuk perusahaan ANSYS juga, cuma yang versi jadul ya, Gambit 24 dan Fluent 63. Ini kalau ANSYS yang sekarang kan ya ada ada sponsor lewat. Nanti masuk juga ke rekaman, nggak apa-apa dah. Oke, jadi software ANSYS ini ya, untuk yang jadul ini ada masih terbagi dua, Gambit dan Fluent. Gambit di sini digunakan untuk membuat geometri dari bentuknya, kalau Fluent untuk mensimulasikan aliran fluidanya. Walaupun kalau ANSYS yang terbaru udah enggak ya, jadi udah jadi satu jadi ya. Oke, kemudian apa saja selain kedua software ini? Ada pasti ANSYS ya, ANSYS yang terbaru. Kemudian ada juga OpenFOAM. Kalau yang freeware itu OpenFOAM. Nanti silakan Anda searching di Google ya, apa OpenFOAM dan segala macamnya. Oke, sebenarnya simulasi ini tujuannya adalah kemudian kita punya visualisasi ya, visualisasi dasar ya terkait dengan bagaimana aliran fluida di dalam sebuah Open Channel Flow. Nah, ini menarik ini, karena kalau kita cuma belajar rumus-rumus saja ya cuma gitu-gitu aja, tapi kalau kita masuk sampai ke simulasi softwarenya, nah ini akan menjadi satu experience yang sangat menarik. Untuk geometri desain dari Open Channel Flow yang saya gunakan, ini saya menggunakan geometri ini ya, dikarenakan untuk yang Gambit ini dia di develop dari titik ya. Ada suara sponsor lagi lewat ya, masuk nggak kira-kira tuh? Mudah-mudahan enggak ya. Oke, jadi apa namanya, karena dia ada titik kemudian jadi garis jadi bidang kemudian jadi volume. Nah itu, tapi kan itu software yang saya gunakan ya. Beberapa software mungkin beda pendekatannya. Oke, dikarenakan saya gunakan koordinat, makanya ini awal model yang saya sudah rancang ya di atas kertas, baru kemudian nanti ini saya akan pindahkan ke software Gambit. Oke, jadi ini adalah tampilan utama dari software Gambitnya, dan saya akan memindahkan gambar ini ke dalam software Gambit. Oke, pertama-tama diketik dulu di sini ya masing-masing koordinatnya. Nanti saya akan bolak-balik ya ke bagian PPT yang tadi ya, karena saya nggak hafal ya. Oke, per masing-masing titik kita gambar dulu. Oke, setelah itu kita bisa lihat secara overview-nya untuk keseluruhannya. Nah, masih kita gambar lagi beberapa titik yang belum. Nanti dia setelah lengkap semuanya baru nanti kita bikin dari sebuah garis.
Metode ini hanya untuk software jadul ya. Kalau software sekarang kayaknya udah lebih cepat ya buat geometrinya. Oke, satu persatu titik sudah selesai. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ada semua titiknya. Oke. Nanti tinggal kita sambungkan menjadi sebuah garis ya. Berikutnya akan disambungkan per masing-masing titik ini yang sudah ada ini akan disambungkan menjadi sebuah garis ya. Dengan menggunakan fungsi garis straight edge ya. Oke, satu persatu disambungkan seperti ini. Oke, lanjut lagi titik berikutnya sama titik lagi. Oke, nanti akan menjadi sebuah geometri open channel flow yang rectangular. Oke, dikit lagi, tinggal beberapa garis lagi disambung. Oke, selesai. Nah, ini adalah geometri dari open channel flow yang akan kita simulasikan dengan menggunakan software Gambit dan ANSYS. Kemudian setelah jadi garis, kita akan bikin bidang. Makanya create face from wireframe ya. Jadi menciptakan permukaan dari garis-garis tadi. Perlu diingat ya, untuk permukaan bentuk rektangular seperti ini dia ada 6 permukaan. Jadi Anda harus memastikan saat Anda membuat sebuah permukaan pada geometri rektangular dia harus ada 6 permukaan. Nah, ini agak tricky nih. Karena beberapa tempat bisa jadi dia agak sama warnanya, jadi kita agak kelewatan. Nah, makanya harus dipastikan lagi bahwa dia memiliki 6 face ya, atau 6 permukaan. Oke, satu persatu dibikin ya. Oke, nah setelah semua jadi, baru kita lanjut ke step berikutnya. Setelah permukaan jadi, sekarang kita akan membuat volume. Kalau volume lebih gampang sih, jadi kita menyatukan seluruh 6 permukaan tadi menjadi sebuah satu volume yang utuh. Pindahin aja semuanya, tinggal apply. Nah, akan warna hijau aja. Berarti dia sudah jadi satu volume ya. Geometri tadi sudah kita buat. Oke, selesai. Oke, setelah jadi sebuah volume, sekarang langkah selanjutnya kita akan bikin meshing. Meshing itu adalah sebuah proses di mana kita akan membagi volume yang sudah jadi ini ke dalam sebuah volume infinitesimal kecil-kecil. Jadi dibagi menjadi sebuah volume kecil-kecil yang nanti akan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan persama-persama matematika ya. Tapi kan karena kita menggunakan Gambit dan Fluent, maka dia otomatis akan dianalisis oleh softwarenya. Pertama kita bikin dulu meshing garis. Meshing garisnya kita bikin dulu ya, per masing-masing garis kita bikin meshnya. Nih, titik-titik kecil seperti ini. Oke, setiap garis semua dibikin meshingnya. Oke. Jangan lupa dia setting dulu nih ya, spacingnya, bebas ya spacingnya, tergantung kekuatan masing-masing komputer. Di saya pakai 10 aja.
Oke, setelah nanti mesh garis selesai, kita akan bikin mesh permukaan. Oke, mesh permukaan. Jadi permukaan pertama, permukaan kedua, dan seterusnya akan dibikin mesh. Nah, jadi seperti itu ya. Ya ini nih, infinitesimal kecil-kecil ini, kayak gini-gini, kayak sarang ya, kayak jaring-jaring ya, jaring-jaring laba-laba ya. Oke, seperti itu sampai 6 permukaan, harus pastikan 6 permukaan ya, semua dikasih meshnya. Oke, hati-hati jangan sampai ada double mesh ya. Dicek lagi permukaannya sudah kena mesh, jangan di mesh lagi. Jadi dicek lagi permukaan apa saja yang sudah di meshing. Ini cek satu-satu. Sebenarnya bisa juga sih semuanya sih, cuma saya lebih pengen hati-hati aja ya dalam buat geometri ini, supaya nanti nggak kerja 2 kali. Oke, setelah selesai kita bikin meshing volume. Oke, meshing volume karena cuma satu ya, lebih gampang ya. Jadi semuanya di meshing, di setting dulu spacingnya. Oke, udah selesai. Sudah jadi meshing volumenya. Nah, setelah selesai meshing tadi prosesnya, sekarang kita membuat sebuah boundary condition. Jadi boundary condition itu adalah lapis batas atau batasan lapisan yang kita bikin pada geometri yang sudah kita buat. Karena sini open channel flow, maka sisi sini sama sini itu adalah dinding. Sana dan yang ini sama yang ini itu adalah air masuk dan air keluar. Tentu nanti tergantung sistem ya, tapi rata-rata sih kalau kita open channel flow gini, begitu ya bikinnya. Bagian sisi dinding, ini dinding, kemudian yang sini sama yang sini itu adalah air masuk dan air keluar. Di sini saya pakai fluidanya air ya. Di sini saya pakai fluida air. Oke, dinding 1, dinding 2 sudah, kemudian dinding 3. Cuma karena memang ini masih software jadul ya, jadi makanya terbatas ya tipe-tipe dari boundary condition-nya. Oke, 3 dinding sudah jadi ya. Sisi sini, dan sini sudah jadi dindingnya. Kemudian sekarang kita masuk ke cek lagi ya. Pastikan pelan-pelan, kalau saya sih lebih baik pelan-pelan ya bikin geometri ya. Karena jadi nanti biar kita nggak ngubah-ngubah lagi. Oke, berikutnya saya pakai mesh flow inlet ya, atau aliran massa masuk di bagian sisi masuknya dan sisi keluarnya. Oke, itu sebagai mesh flow inlet. Oke, air masuk sudah. Sekarang yang bagian air keluar. Di sini saya settingnya pakai pressure outlet ya. Cuman ini coba-coba aja. Ternyata setelah saya coba berjalan dengan baik ya. Cuma memang
nilai kecepatannya harus ditinggiin kayaknya nih. Nanti kalian coba-coba sendiri aja ya untuk masalah boundary conditionnya, karena beberapa software itu ada yang pakai yang ini bisa, ada yang pakai ini nggak bisa, dan seterusnya. Di saya pas saya pakai pressure outlet ya. Oke. Nah, setelah semua selesai, dindingnya dinding sudah selesai semua. Oke. Oke, kemudian air masuk sudah oke. Bagian air keluar juga sudah oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan men-setting bagian kontinumnya. Kontinum itu apa? Jadi kontinum itu adalah keseluruhan dari si geometri ini, dia akan berupa apa? Apakah berupa dialirkan fluida atau apa? Nah, kita sini settingnya fluid ya, karena si geometri ini akan kita alirkan dalam fluid, yaitu berupa air nanti. Oke, setting selesai. Nah, setelah jadi dan sudah kita pastikan kontinumnya sudah kita setting, langkah selanjutnya adalah kita akan mengekspor geometri sudah yang jadi ini ke dalam bentuk sebuah export mesh. Nanti untuk kita simulasikan di Fluent. Di export mesh. Cuma beberapa software bisa langsung ya. Ini masih software jadul ya. Beberapa software ada langsung. Kalau ini masih software jadul. Oke, kita setting dulu direktorinya segala macamnya. Untuk kita ekspor ke dalam bentuk export mesh. Nanti baru yang file ini yang akan disimulasikan di Fluent-nya. Oke, pastikan kita harus ingat direktori di mana dan namanya apa, supaya nggak nyari-nyari pas di Fluent-nya ya. Kalau sudah yakin, kita accept. Oke. Nah, sudah oke, sudah selesai. Successfully ya. Kita save dulu juga supaya nggak ngulang lagi case-nya. Oke, setelah kita save geometri dan sudah ekspor ke mesh, berarti sudah oke ya. Berarti tahapan di Gambit sudah selesai. Tahapannya sekarang kita akan masuk mengekspor yang tadi mesh sudah kita bikin ke dalam software Fluent ya. Oke, ingat-ingat tadi tempatnya di mana, direktorinya. Kita ekspor ke sini. Nah, dia sudah mulai ngebaca ya. Nah, sudah mulai ngebaca. Kemudian ini penjelasannya, kita cek slot grid-nya. Oke, mengecek apakah ada error atau enggak. Biasanya kalau ada error di sini harus kita perbaiki lagi geometrinya. Kalau nggak ada, kita ya cek ke info ya. Walaupun nggak harus ya. Ini cuma prosedural aja. Memories. Oke, define model solver. Nah, ini biasanya saya pakai default aja, pressure base. Kemudian materials. Di sini material saya gunakan air ya, atau water liquid. Jadi nanti Anda cek di Fluent database itu water liquid. Ya pakai lain boleh sih, cuma kan ya masa open channel flow dikasih fluida lain, kan normalnya kan ini ya, air ya biasanya. Water liquid ya. Kita pindahkan database-nya, jadi nanti kita setting simulasinya menggunakan air. Operant condition-nya standar ya, pressure segitu. Boundary condition-nya juga ya di setting ya. Airnya itu air itu ya, bukan bahasanya air udara ya, tapi air beneran ya. Kadang-kadang bahasa kan bikin rancu ya. Oke, kita setting ke water liquid seperti ini ya. Air keluar, pressure outletnya di setting.
air masuknya di setting. Ini sebenarnya angka-angkanya masih bisa diubah, cuma saya nggak pakai banyak waktu untuk mengubah-ubah simulasi ini ya. Nanti tugas Anda ya untuk mensimulasikan ini ya. Kalau dinding ya nggak ada perubahan biasanya. Kita pakai stationary wall atau dinding yang stasioner atau diam ya atau tetap ya. Oke, kemudian solve, control, solutions. Biasanya sih diubah ke momentumnya itu pakai second order ya. Biar ada sedikit variasi di situ. Lagi-lagi ini cuma simulasi ya. Hanya simulasi, jadi silakan nanti Anda perdalam atau Anda otak-otik sendiri ya untuk parameternya, karena banyak sekali nih parameternya nih. Compute from all zones ya, karena kita ingin menginput dari seluruh zona. Oke, kemudian setelah itu kita lakukan iterasi. Di sini saya memilih 100 iterasi, lalu kita iterate. Nah, mulai iterasi. Nanti dia akan berhenti saat terjadi convergen. Nah, yang kadang-kadang itu pas kita udah iterasi gini ternyata masih belum convergen, ya udah kita nanti setting lagi di awal. Tapi ini saya coba ya sampai iterasi ya, sampai convergen. Ya walaupun hasilnya mungkin nggak maksimal, tapi yang jelas ini ada contoh bahwa ini telah terjadi konvergensi. Nah ini menariknya pada bidang-bidang yang simulasi seperti ini, ya kita harus sabar ya untuk mencari-cari, memperbaiki geometrinya, kemudian cari settingan parameternya, sampai kemudian kita menemukan adanya konvergensi pada simulasi yang telah kita lakukan. Kecepatan tergantung komputer ya, dikarenakan saya pakai komputer yang standar ya, dengan RAM 8GB, jadi ya dia maklumi ya kecepatannya. Dan juga mungkin nanti hasilnya nggak terlalu optimal karena ya keterbatasan dari spek komputer yang setelah saya gunakan. Oke, sudah konvergen ya. Di iterasi ke-50 konvergen. Selanjutnya kita akan mendisplay kontur dari tekanan ya, dari hasil simulasi dari konvergen tadi. Kita coba display tekanannya. Surfacesnya kita pilih semua. Seluruh surface dari dari model yang tadi sudah kita bikin, kita surface semuanya. Oke, kemudian kita display. Nah, saya suka nih lihat kayak gini-gini nih. Nah, jadilah ini tampilan geometri tadi sudah kita bikin dan kita simulasikan tekanannya. Cuma memang nggak besar ya tekanannya. Sepertinya karena tadi saya belum setting beberapa part dari tekanan, kemudian kecepatan alirannya juga terlalu kecil ya. Nanti kalian bisa simulasikan sendiri lah ya ininya, karena saya kan cuma menunjukkan aja. Kecil banget tekanannya nih, tapi dia ada variasi ya. Oke, nanti dibesarkan aja saat Anda mencoba di simulasi komputasi dinamika fluidanya. Nah, ini tampilan dari kontur tekanan statis ya dari model tadi sudah kita bikin. Ini saya capture ya, saya print screen seperti ini ya. Memang kalau dilihat sih secara lebih detail dia kecil ya, ternyata ya, sampai -9, -8, berarti kita kurang besar dia tadi di simulasi awalnya. Jadi tekanan awalnya kurang besar. Nanti pengalamannya adalah nanti pas Anda simulasikan, kalau bisa tekanan di awal aliran itu harus besar supaya dia lebih kelihatan nanti variasi di sininya. Kemudian setelah itu kita simulasikan velocity-nya. Cuma velocity-nya setelah saya cek kecil ya, velocity kecepatannya.
Nanti coba Anda ini ya, variasikan lagi, nilai velocity lebih ditingkatin lagi, digedein lagi, karena saya nemunya kecil juga tuh. Nih lihat ya, kecil. Nanti saya duga sih tadi pas awal-awal kan saya men-settingnya mass flow rate-nya itu sekitar 5 ya. Mungkin Anda coba 100 misalkan ya, karena supaya lebih kelihatan. Kalau kecil kan ya ada sih, cuma kekecilan ya, kecilan. Kalau bisa sih lebih besar lagi. Oke, nanti cobanya. Keren ya. Ini saya suka nih lihat simulasi fluida seperti ini nih. Oke, jadi dia simulasi alirannya seperti itu ya di dalamnya. Jadi tengahnya kencang, terus agak mendekati dinding, dia semakin pelan, pelan. Paling kencang di tengah ya. Oke, kemudian setelah ini kita akan plot ya, XY plot ya. Sebenarnya ini tergantung softwarenya ya. Kebetulan saya adanya XY plot ya, XY plot ya, tergantung masing-masing softwarenya. Software saya pilih semuanya, kecuali default interior karena saya nggak penting ya. Itu cuma tambahan aja, nggak ada dalam model itu. Oke, seperti ini ya plot dari tekanan statisnya. Oke, seperti ini. Oke, ini nilainya kecil karena tadi saya simulasi awalnya kecil nilainya, inisialnya ya. Nanti pas nanti Anda simulasi diperbesar aja ya nilainya. Selanjutnya kita lihat histogram ya, dari tekanan. Sama juga seperti tadi ya. Oke, kita lihat di plot. Tekanan, nah jadi kayak gini. Ini pressure statiknya, kemudian ini frekuensi ya. Jadi sisi X, Y itu adalah frekuensi munculnya, dan sisi Y adalah tekanannya. Ya kalau bisa lihat ya kecil sih memang sih. Minus 8, minus 6, minus 8 ya. Jadi sisi X adalah kemunculan atau frekuensi terjadinya nilai tersebut. Ini adalah nilai tekanannya. Proses yang sama, kita juga ingin melihat plot histogram dari kecepatan. Caranya sama ya. Cuma di sini saya lagi-lagi menemukan nilainya kecil ya. Jadi nanti saran saya nanti pas nih kan kecil nilainya. Jadi saran saya nanti pas Anda mencoba nanti di bagian simulasi Anda agak diperbesar sedikit ya initial velocity-nya. Jadi biar kelihatan lebih variatif lagi kecepatannya. Alhamdulillah akhirnya selesai juga ya video pembelajaran kali ini. Demikianlah video pembelajaran terkait dengan case study aliran open channel flow menggunakan Gambit dan Fluent. Nanti silakan Anda sesuaikan ya dengan masing-masing software yang Anda punya. Bisa pakai OpenFOAM boleh pakai ANSYS boleh, ya terserah ya adanya apa di komputer Anda. Yang jelas setidaknya satu kelompok ya ada satu simulasi. Oke, akhir kata semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk Anda semua, dan untuk tentunya untuk saya pribadi ya lebih meningkat lagi ilmunya. Semoga kita semua sehat yang menonton video ini dan dimudahkan urusannya dalam menempuh studi Anda masing-masing. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.